Halo Sobat Yuti, gimana nih kabarnya? Balik lagi di Yuti Pod, kali ini bersama saya Lydia Eliana. Sobat Yuti pasti udah tahu kalau di Yuti Pod itu topik bahasannya pasti gak jauh-jauh dari alat berat, truk, bus, dan juga kren. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, si empunya Scania. Kalau gitu kita langsung sapa aja. Sampurasun Pak Tiko. Rampes. Kumaha Damang? Damang. Saya empunya Scania biasa bikin keris gitu ya. Empu. Aduh. Kebetulan narasumber kali ini itu sama kayak saya, USA, orang Sunda asli. Ya, jadi Damang, tadi pemirsa asik. Jadi izin ya, tadi saya menyapa dengan bahasa Sunda. Kalau buat sobat Yuti yang rooming bisa langsung nyalain caption atau baca subtitle di bawah artinya apa. Pak Tiko. Lydia. Saya sempat nonton nih podcastnya Bapak. Dilihat-lihat kayaknya Bapak ahli Scania nih. Karena di episode sebelumnya Pak Tiko itu bahas tentang Scania truk, betul ya Pak ya? Yang jelas di podcast sebelumnya berat badan saya nggak segini. Rambut saya masih hitam. Jadi udah cukup lama ya dari terakhir kita bicara Scania, tapi waktu itu Scania Trucks ya? Iya, sekarang kita mau bahas Scania Bus. Oke, siap. Tapi sebelum kita masuk ke topik bahasan Scania, ngomong-ngomong nih Sobat Yuti udah tahu belum sih kalau sejak tahun 2004 Yuti itu udah jadi distributor tunggal untuk produk-produk Scania di Indonesia. Seperti Coach, bus yang biasa dipakai untuk antar kota, antar provinsi, akap, ada teloletnya ya Pak ya, bener nggak nih? Om, telolet om. Nah. Dan juga City Bus yang biasa dipakai di dalam kota, contohnya kayak bus Transjakarta. Betul. Ya itu bukan busnya City ya. Katanya Scania itu udah luncurin produk baru yaitu Scania New Bus Generation. Bener gak nih Pak? Nah mumpung lagi bareng sama Pak Tiko, boleh gak nih Pak dijelasin mengenai produk terbarunya Scania ini? Oke, Scania New Bus Generation adalah Scania bus generasi baru yang diageni oleh UT. Yang pertama, City Bus. Modelnya itu K280 CB 4x2. Dan ada dua varian nih, Lid. Ada yang low deck atau yang high deck. Kalau yang low deck itu biasa untuk dipakai kayak Transjakarta itu yang pintu samping berhenti di halte-halte. Pintu kiri, bukan pintu samping. Semua pintu di samping ya, Pak. Kalau di depan, kalau di atas lebih susah lagi nanti Pak. Ya betul, itu namanya tank wajah. Oke. Nah, yang kedua itu yang high deck, biasanya dipakai untuk Transjakarta yang pakai halte khusus ya, yang di sebelah kanan. Gitu. Jadi ada dua macam varian untuk City Bus. Yang kedua, yang variannya agak lebih banyak itu yang untuk antar kota atau yang biasa kita sebut coach ya, untuk bis akap. Yang pertama nih, K360 CB 4x2. Ini biasanya untuk antar kota tapi nggak terlalu jauh gitu. Yang kedua, K410 CB 4x2 juga. Ini sama dengan model yang sebelumnya yang tadi, tapi dengan requirement power yang lebih tinggi, biasanya untuk jalan-jalan yang lebih challenging lah gitu. Dan yang ketiga itu K410 CB 6x2. Dia ada satu axle tambahan sehingga dia lebih panjang, bawa penumpangnya lebih banyak. Jadi kalau tadi bisa bawa 2 RT, ini bisa bawa 3 RT gitu Lid. Oke. Gitu. Nah, dan yang terakhir ada K450 CB 6x2. Selain bawanya banyak, dia juga bisa ke area yang lebih menantang karena requirement horsepower-nya itu lebih tinggi ya, 450 horsepower. Area menantang tuh seperti apa tuh Pak? Mostly sih area Jawa, jalur Jawa sampai Sumatera gitu. Saya penasaran nih, pasti populasi Scania banyak dong di Indonesia. Ada berapa tuh Pak? Ya sejak kita ageni dari tahun 2004, sekarang populasi bus Scania itu udah ada 1.000. Wow. Ya, pelonjakan populasi terbesar itu pada saat terkoneksinya Trans Jawa. Jadi itu cocok sekali untuk aplikasi bus Scania yang engine-nya besar dengan fuel efisiensi yang bagus dan horsepower-nya itu konsisten gitu. Oke, dari sekian banyak tipe bus Scania nih Pak, tipe apa yang paling populer? Tipe yang paling populer itu yang K410 CB 6x2.
Dan tipe ini memang paling multipurpose. Kenapa tuh Pak? Ya, pertama horsepower requirement-nya itu sebenarnya cukup untuk segala medan ya. Nah, yang kedua dia memang muatannya itu banyak. Populasi unit ini selain ada di Jawa, ada juga di Sumatera, Kalimantan, dan di Sulawesi. Jadi di mana-mana ada. Oh, persebarannya berarti luas ya? Ya, bisa di area jalan manapun kan. Oh, Scania cuma cocok di Jawa doang? Enggak. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi juga udah ada. Oke. Pak, sebenarnya saya penasaran sih, mungkin Sobat Yuti di luar sana juga penasaran ya. Kalau mau beli unit Scania New Bus Generation, itu gimana sih Pak caranya? Ambil handphone, pencet 1500072. Itu UT call center 24 jam. Nanti dari sana Mbak atau Mas operatornya akan mengambil data calon customer, sehingga sesudahnya bisa di follow up oleh para bisnis konsultan kita. Nah, nanti bisnis konsultan kita juga nggak cuma bilang, Pak ini harganya segini, barangnya adanya kapan gitu. Enggak, tapi akan ada diskusi chassis bus seperti apa yang cocok untuk aplikasi calon customer kita. Oh, jadi bisa diskusi ya, produk mana yang paling cocok untuk operasionalnya customer. Ya, jangan khawatir. Jadi selain bisa diskusi mengenai spesifikasi dari awal sebelum investasi, juga nanti ada kita sediakan paket-paket servis. Karena kan, wah Pak saya belum pernah punya Scania nih, nanti gimana? Itu bisa dibantu oleh para bisnis konsultan kita. Oke. Berarti Sobat Yuti tuh yang mau pesen produk Scania langsung aja telepon Yuti Call di 1500072. Pak Tiko, kalau tadi kan dibilang Scania New Bus Generation, pasti ada spesifikasi baru dong dibandingkan yang sebelumnya. Nah, mungkin boleh dijelasin juga tuh Pak, apa perbedaannya? Scania New Bus Generation ini menggunakan engine dengan teknologi XPI, yaitu Extra High Pressure Injection. Jadi selain sistem pembakarannya itu sangat efisien sehingga mencapai pembakaran yang level penggunaan bahan bakar yang baik, juga mencapai level emisi Euro 5. Jadi sangat bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem pendinginannya disesuaikan dengan kondisi iklim di Indonesia dengan luas penampang radiator yang lebih luas. Sekarang lebih luas 50%. Jadi ini memperkecil kemungkinan engine itu overheat karena sistem pendinginannya tuh optimal gitu. Terus yang ketiga, dashboardnya sangat luxury. Jadi tidak semua merek di Indonesia menggunakan dashboard yang sangat komprehensif, yang panjang dan original dari factory. Gitu. Jadi dashboard kita ini selain dia berwarna, bisa ada fitur bahasa Indonesia, dia juga sangat mudah untuk diintegrate ke sistem AC atau sistem elektrik dari karoseri. Gitu. Jadi dashboard ini juga sangat eksklusif ya, sangat selain luxury juga sangat mudah untuk dibuild, sangat friendly untuk karoseri untuk membangunnya gitu. Tadi ada yang ketiga ya Pak? Ya. Pasti ada lagi nggak nih Pak? Ada satu lagi yang memang positioningnya Scania dari dulu sampai sekarang adalah safety. Jadi fitur keamanannya itu sekarang udah semakin canggih. Jadi ada yang namanya parking brake-nya. Jadi parking brake-nya itu sudah elektronik. Kemudian ada EBS, Electronic Braking System, lebih akurat, lebih presisi. Kemudian ada ESP, Electronic Stability Program. Jadi dia lebih stabil gitu. Dan ada auto hold control. Jadi kalau dia ditanjakan nggak mundur sendiri. Nah itu penting sih Pak. Oh penting gitu. Karena kita juga banyak jalan yang begitu ya di Indonesia. Seperti hidup ya, naik turun. Iya benar. Nah dan juga ada rollover protection. Nah fitur-fitur tadi itu sudah standar di seluruh model yang tadi saya sebutkan. Nah selain itu ada juga fitur-fitur tambahan yang menjadi opsional yang banyak customer juga menginginkan gitu. Salah satunya ADAS, AEB atau Advanced Emergency Brake. Jadi dia bisa ngerem sendiri tuh kalau misalnya si driver lengah ya. Kemudian LDW, fatigue warning dan anti collision warning. Itu juga tersedia tapi optional kalau customer requires gitu.
Oke, kalau tadi Bapak bilang kan Scania itu mementingkan safety ya, keamanan. Tapi kalau saya lihat atau saya dengar gitu dari fitur-fitur yang Bapak jelaskan, nggak cuman keamanan aja, tapi kayaknya kenyamanan juga ya Pak ya. Jadi hal penting untuk produk Scania. Ya, penting buat produk kita, penting untuk customer kita. Karena customer kita ini kan menjual jasa transportasi yang nyaman dan aman. Sehingga kita UT dan Scania mendukung supaya customer kita bisa mendeliver value itu ke para penumpang-penumpangnya gitu Lin. Jadi kalau jalan jauh tuh tadi ya, itu udah nyaman aja ya para penumpangnya. Pak Tiko nih, saya sebenarnya penasaran sama satu hal. Sekarang itu kan di era serba digitalisasinya tuh kenceng banget ya Pak. Bahkan tuh kita bisa monitor dengan sangat ketat dari jarak jauh bahkan ya, dengan teknologi yang canggih. Nah saya penasaran, kalau untuk produk Scania Bus New Generation sendiri, ada nggak nih Pak teknologi yang mungkin bisa membantu dan mempermudah customer di operasionalnya masing-masing? Ya memang ya ada gitu. Jadi gini, customer kita itu beli unit Scania Bus itu bukan buat bercandaan, hobi gitu ya, bukan buat hobi gitu, di pamer-pamerin doang, enggak juga gitu. Tapi untuk sebagai investasi untuk mendapatkan profit dari bisnis gitu. Nah, kita harus sadar betul itu, dan makanya salah satu inovasi digital yang dimiliki oleh Scania Bus adalah Fleet Management Services. Fitur ini memungkinkan customer memiliki kontrol, mendapatkan informasi secara real time dari unitnya. Jadi selain real time, ya kalau real time kan bisa ketahuan unitnya ada di mana, ngebut atau enggak gitu. Keluar jalur apa enggak? Ya gitu keluar misalnya dari tracknya atau tidak, terus on time atau tidak gitu. Nah selain itu juga fitur ini juga bisa memberikan summary yang bisa dievaluasi oleh para customer. Gitu. Summary apa aja tuh Pak? Boleh di? Ya misalnya gini, summary-nya itu apakah fuel consumption-nya sudah bagus, 1 liter berapa kilometer, si driver ini nyetirnya bagus atau enggak, sering harsh braking atau tidak, sering harsh acceleration atau tidak, apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan idling time. Ya bis itu kan seharusnya beroperasi ya, bukan idle gitu. Itu juga bisa dievaluasi, dan itu juga bisa membantu customer mencapai profitabilitas. Iya benar. Jadi bukan cuma buat dilihat, ditimang-timang gitu, enggak. Gitu. Disayang-sayang. Saya punya Scania nih, enggak, suruh kerja. Dia akan menghasilkan utilisasi pokoknya. Ya, diutilize. Dia akan menghasilkan profit yang baik untuk customer kita. Tapi canggih loh Pak, ternyata ya fitur-fiturnya ya. Berarti customer itu bisa memonitor kapanpun, dimanapun, dari jarak manapun. Saya kita lagi ada di luar negeri gitu. Bisa. Itu bisa dari real time ya. Ya itu memang yang ya ibaratnya tersedia. Dan selain fitur itu tersedia, UT juga bisa membantu customer untuk mengoptimalkan fitur itu gitu. Misalnya yuk Pak, kita bikin semacam mini comment center, apa aja yang dievaluasi. Oh ini, karena kalau customer berhasil mendapatkan keuntungan optimal dari unit kita, tentunya mereka akan puas dan akan membeli kembali gitu. Iya, repeat order. Jadi kita supaya dapat repeat order, selain pakai boneka kucing ya kan, ada pelayanan yang baik supaya customer profitnya optimal gitu. Kalau tadi tuh kan Bapak sempat mention standar Euro 5 ya, benar ya? Yang tandanya kan udara yang dikeluarkan, intinya emisi yang dikeluarkan tuh udah bersih lah ya. Bisa dibilang itu kan kita semua tahu nih kalau UT itu sebuah company yang sangat menjunjung tinggi dari sisi keberlanjutan, kemudian ramah lingkungan. Nah, kalau dari Scania ada teknologi baru apa lagi nih Pak yang ditawarkan yang bisa membangun ekosistem transportasi yang lebih baik? Ya memang kalau bicara keberlanjutan itu memang nggak kita nikmatin hari ini untuk kita ya, Lid ya, tapi untuk anak cucu kita, anak cucu kita masing-masing. Iya. Anak cucu kamu, anak cucu saya, gitu ya. Gitu. Jadi itu harus diupayakan dari hari ini, gitu. Jadi
komitmen UT dan Scania perihal ini tuh tidak main-main gitu. Jadi kita memasarkan produk range bus sudah Euro 5 di atas requirement dari pemerintah saat ini, yang saat ini baru Euro 4. Wow. Jadi sebegitu kita seriusnya untuk mewujudkan pedulinya ya. Yes, kayak gitu. Nah, ya kalau mau rada detail dikit ya. Ya boleh Pak. Euro 5-nya ini datang dari mana sih gitu. Ya boleh monggo Pak. Jadi untuk teman-teman ya yang suka hal yang teknikal gini, jadi Scania itu menggunakan Selective Catalytic Reduction atau SCR. Jadi semacam after treatment yang diberikan pada emisi sesudah keluar dari ruang bakar. Nah, sehingga sudah dikombinasikan sedemikian rupa bisa menekan angka emisi NOx hingga 95%. Wow, 95% Yes. Pak. Itu besar sekali loh. Besar Berarti sekali. udara yang kadar emisi yang dibuang ke udara itu otomatis sudah bisa dianggap bersih lah ya. Maksudnya jauh lebih rendah gitu ya. Jauh lebih bersih, jauh lebih rendah. Pak Tiko, dengan semua fitur yang udah ditawarin nih sama Scania sama UT, ada nggak maintenance package yang ditawarkan nih dari Scania dan UT untuk para customer? Ya, tentunya ya. Karena gini, customer kita itu kadang pengen pakai Scania, tapi saya khawatir nggak bisa ngerawatnya. Nah, itu wajar gitu. Dan beberapa customer kita awalnya mengalami keberatan itu, tapi kita akhirnya memiliki program namanya Scania Maintenance Package SMP, malah SMP Plus malah sekarang. Karena ada plus warranty-nya. Oke. Nah, jadi dia itu adalah maintenance package sampai ada beberapa pilihan paketnya, dan bahkan bisa sampai 540.000 km. SMP Plus ini, tadi kan ada plusnya. Itu plusnya artinya tuh warranty tambahan. Apa tuh warranty? Jadi warranty tambahan untuk powertrain. Powertrain itu engine, gearbox, diferensial. Jadi itu memang komponen intinya dari bus itu. Jadi yang benar-benar dijaga supaya bis itu produktif. Jadi ada warranty tambahan selama Scania Maintenance Package itu berlaku gitu. Jadi selama periode berjalan. Pak, kalau tadi kan dari tadi saya yang nanya terus nih ke Pak Tiko. Sekarang masuk ke segmen Sobat Yuti di luar sana yang nanya, tapi tetap sih saya yang nanyain ke Bapak. Pakai jadi perantara. Okay. Pertanyaan pertama nih Pak dari @andre.riowijaya. Kalau mesti pakai cairan tambahan atau AdBlue, berarti nambah kos lagi dong. Iya. AdBlue itu kan beli. Pakai uang. Tapi yang harus kita perhatikan, mesin dengan teknologi SCR ini, mesin Scania dengan teknologi SCR ini, itu memiliki fuel efisiensi yang tinggi, sehingga terdapat selisih fuel consumption dari mesin sebelumnya, teknologi mesin sebelumnya. Nah, kita udah dapat konfirmasi dari beberapa customer bahwa selisih biaya yang harus mereka keluarkan untuk membeli AdBlue itu terbayarkan dengan selisih harga solar yang dihemat dari efisiensi pembakaran. Jadi kosnya sama aja nol ya. Sama aja, dan itu bukan kecap nomor 1 ya, kita ngomong doang, tapi udah banyak customer kita yang mengkonfirm itu gitu. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi jangan khawatir, Mas tadi Andre ya. Mas, iya betul. Ya Mas Andre, ya ada biaya tambahan untuk AdBlue, tapi biayanya itu terkompensate dengan penurunan fuel consumption yang dimiliki oleh Scania. Jadi tenang aja, aman, sama dengan nol. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari @wisnu3903. Berapa kapasitas penumpang Scania K410 CB 6x2? Oke. Ini yang 3 RT tadi bukan sih Pak? Iya, 3 RT ya, bener ya? Bisa 3 RT kalau lesehan. Nggak, sebetulnya gini, kalau jumlah penumpang tergantung keputusan dari customer ya. Tapi salah satu yang kita rekomen dan
beberapa customer kita lakukan. Biasanya K410 CB 6x2 ini biasanya digunakan untuk VVIP atau super eksekutif. Jumlah penumpangnya sekitar 20 sampai 36 untuk mengejar kenyamanan. Jadi selain tadi yang mengejar kenyamanan, ada juga customer bus kita yang ingin mengoptimalkan jumlah penumpang. Jadi tidak menggunakan Scania K410 CB 6x2 ini sebagai VVIP atau super eksekutif, tapi menggunakannya untuk 60 penumpang. Kalau tadi kan super eksekutif 20 sampai 36. Ini untuk 60 penumpang 60. dioptimalkan. Benar ya, 3 RT ya? Iya, 3 RT. Enggak harus lesehan. Enggak harus lesehan. Nah, jadi bisa juga kalau misalnya customer kita ingin lebih variatif gitu, bisnya dibuat double decker di tingkat, itu juga bisa. Oh, gitu. bisa. Jadi kalau double decker itu ya variatif, tergantung customer kita mau berapa. Atasnya berapa, bawahnya berapa, apakah ada yang tiduran gitu. Oh, bisa juga berarti sleeper bus ya kalau nggak salah ya namanya. Ya memang sangat tergantung dengan appetite para pengguna transportasinya, customernya. Oke, gitu. Jadi sangat fleksibel gitu dan keren, seru. Keren. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada dari Aska Firdaus 23. Rasanya K410 CB gimana ya? Pernahnya ngerasain yang K310 IB. Saya juga belum pernah ngerasain keduanya nih bahkan nih Pak. Ya terima kasih ya Aska Firdaus sudah pernah naik di bus Scania K310 IB. Ya mungkin itu bis itu ada waktu masih zaman-zaman saya masuk UT 20 tahun lalu. Oh gitu ya Pak. Yes. Jadi itu memang salah satu model awal yang kita pasarkan. Dan memang kenyamanannya juga bagus gitu. Tapi memang sekarang teknologi berkembang, kenyamanan juga lebih tinggi dengan adanya tadi ya electronic stability program, sehingga stabilitas dan goncangannya itu lebih stabilitasnya itu lebih baik dan goncangannya itu lebih minimum gitu. Jadi kalau dulu udah pernah merasakan K310 IB dan senang, nyaman, kalau naik K410 CB 6x2 pasti lebih tenang, lebih nyaman, lebih senang gitu. Oke. Pokoknya aman, terkendali dan nyaman lah ya. Yes. Udah, dia benchmarknya udah bener. Nah, tinggal dinaikin lagi. Tinggal dicobain yang tadi K310 sekarang naik ke K410 CB. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari @mzainal Arifin 3705. Untuk cabang UT yang menangani Scania bus di seluruh Indonesia di daerah mana saja? Wah, di mana-mana hatiku senang. Jadi sobat UT ya, seluruh cabang UT bisa melakukan aktivitas after sale service untuk bus Scania. Jadi di mana bis Scania melintas di pulau apapun, di situ ada UT terdekat yang bisa melakukan support. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Tiko. Tadi pertanyaan terakhir untuk menutup sesi UT-Pod kali ini juga. Dan Sobat UT, itulah all about Scania New Bus Generation. Jadi sekarang kita udah tahu ya Pak ya, dari seri terbarunya, terus fitur-fiturnya, maintenance-nya, bahkan sampai layanan purna jualnya juga. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan Pak Tiko sudah mau berbagi info ke Sobat UT dan saya juga mengenai belajar banyak. Scania. Belajar banyak banget jujur. Dan buat Sobat Yuti nih pastinya seru banget ya episode kali ini. Dan untuk informasi lebih lanjut juga mengenai Scania atau mungkin tertarik nih dengan brand-brand lainnya, boleh langsung follow Yuti di Instagram ada, Facebook ada, Twitter ada. Karena gak cuma informatif tapi juga ada giveaway-nya. Saya suka giveaway. Iya, saya juga suka giveaway. Tapi saya bagian ngasih ini. Oh ya gitu ya. Nanti saya bagian yang ambil ya Pak. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode UT-Pod selanjutnya. Saya Lydia Eliana pamit undur diri. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa.